Palkomster, ketemu lagi dengan saya Yayu Iko Melani. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu mahasiswa dari Institut Palkomtek. Mahasiswa ini kayaknya sudah sering sekali ya kita lihat ya. Boleh diperkenalkan dulu? Halo, perkenalkan nama saya Dimas Pratama, mahasiswa semester 8 di Palkomtek, jurusan Sistem Informasi. Oke, Dimas sekarang semester 8 lagi apa nih? Lagi nyusun skripsi, Bu. Oh, skripsi ya. Selain skripsi? Nggak ada lagi, Bu. Nggak ada, Iya. nggak ada mata kuliah lagi. Nggak ada, Hanya udah selesai. skripsi. Ya, hanya skripsi, Bu. Oke, Dimas bekerja atau tidak? Bekerja, Bu. Oh, bekerja Iya, di Bank Mandiri. Bank Mandiri. Wow, ya. Selain kuliah juga bisa bekerja ya. Iya, Bu. Oke. Gimana sih kesannya ya Dimas ya? Kita bekerja sekaligus kuliah. Itu bagi waktunya itu gimana tuh? Kalau menurut Dimas sih, ya padat sih, Bu, waktu sih, Bu. Dari pagi kan kita kuliah, dari pagi kita kerja, Bu. Terus malamnya kuliah, gitu, Bu. Oke. Susah bagi waktunya sih, Bu. Susah bagi Iya, waktunya. kadang juga ketika pulang kerja tuh kayak terburu-buru kayak gitu. Oh, gitu. Pulang ke rumah dulu kan, mandi, makan, baru ke kampus gitu. Oh, gitu. Kira-kira untuk kuliah ya, jamnya kuliah, apakah ada halangan? Misalnya rasa malas, rasa ngantuk, capek. Kalau ini, Bu, menurut Dimas, Bu, itu nggak ada sih, Bu. Oh, nggak ada. Iya, karena kayak semangat aja, Bu. Kalau ke kampus tapi, Bu. Kayak gitu. Kalau ke kampus semangat, semangat Kayak nih. apalagi ketemu kawan kayak gitu kan. Dari yang kita capek tadi jadi kayak semangat lagi gitu. Oh, gitu. Ketemu teman ya? Iya, Bu. Teman ya? Teman-teman. Teman spesial. Enggak, Bu. Oh, nggak ada. Teman. Yakin nggak ada? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Boleh kalau mau daftar yang mau jadi teman spesialnya Dimas Nggak, ya. Bu. Oke. Mbak dulu juga pernah kuliah sambil bekerja ya. Kalau mau dibilang memang untuk bagi waktunya itu sangat susah sekali. Iya, bener, Bu. Kenapa sangat susah? Karena kita nggak tahu nih banyaknya pekerjaan yang ada di kantor. Dilawan dengan rasa yang capek, ya, rasa males, ya. Kita tuh harus tetap kuliah, Iya, benar. apalagi jam malam, ya. Dan jarak kuliah dengan kantor itu lumayan, ya. Sudah capek di jalan, di kelas pun kita kadang kurang optimal. Bener nggak sih, Mas? Bener, Bu. Bener ya? Iya, Bu. Nah, untuk mengatasi itu gimana sih, Mas? Iya, tadi dengan bercanda dengan teman tadi, Bu, kan. Oh, gitu. Jadi rasa kita tuh kayak mana tuh jadi hilang gitu, Bu. Oh. Jadi kayak semangat lagi gitu nah, karena ketemu teman kan. Bercanda-canda gitu. Oh, gitu. Kalau ketemu dosennya gimana? Semangat kah? Semangat, Bu. Tapi sesuai ini, Bu. Sesuai apa? Sesuai dosennya juga, Bu. Oh, sesuai Kalau ada dosen. dosen yang asik kan gitu, Bu. Oh, Enak juga gitu. gitu. Jadi kita tuh enak juga belajarnya kayak gitu kan, Bu. Oh, Tapi kalau di Palkomtek kan dosennya asik-asik, Bu. asik-asik. Oke. Untuk memotivasi belajar ya, Mas. Itu kira-kira tadi kan bilangnya ada dosen yang asik. Bukan ada dosen yang asik ya. Semua dosen asik ya. Semua dosen asik ya. Nah, kira-kira untuk motivasi belajar mahasiswa ya. Cara pembelajaran yang bagaimana sih yang menurut Dimas yang untuk bisa dijadikan untuk motivasi? Kalau menurut Dimas sih, Bu, yang cara pembelajaran itu tidak tertekan kayak gitu, Bu. Jadi kayak santai kayak gitu. Oh, gitu. Asik kayak gitu. Oh, gitu. Mungkin mahasiswa yang tadinya ini apa? Kayak dia tuh males kayak gitu. Tapi kalau ketika pelajaran asik jadi mengikuti gitu, Bu. Oh, pelajarannya yang asik. Iya. Oh, gitu. Tapi Dimas pernah ini enggak ya? Kita sekarang kan
ada metode belajar itu active learning. Ngerasain nggak? Belum pernah, Bu. Yang ini kan, Bu, yang bisa Yang ke sekarang. kampus, bisa di rumah juga, Bu. Oh itu hybrid. Oh, hybrid atau Ya, gimana? itu hybrid. Hybrid. Heeh. Active learning itu pembelajaran yang ya bisa menyenangkan lah untuk mahasiswa ya. Selain tidak hanya mendengarkan dosen saja, ya, kita juga apa itu bisa dapat source ya dari YouTube ya, dari semua materi yang ada itu bisa. Terus apa ya? Tugasnya bisa kita ganti dengan menggunakan game interaktif. Jadi nggak ada lagi tugas yang dibawa ke rumah. Enak sih, Bu, kalau kayak itu. Tapi Dimas belum pernah ngerasain, Bu. Oh belum ya? Belum. Oh mungkin kita sudah di luar topik kali ya. Oke Mas, sekarang skripsi sudah di bab berapa sih? Ini masih bikin proposal sih, Bu. Oh Proposal iya, skripsi. proposal benar-benar proposal. Itu kira-kira pernah PKL kan? Pernah, Bu. Pernah ya? Iya. PKL pernah. PKL-nya kemarin itu gimana sih? Pada PKL itulah, Bu, yang sangat berat, Bu. Kenapa? Karena kan pagi kerja, Bu. Heeh, Malam ada MK juga, Bu. Terus mau bikin laporan, heeh. mau bikin aplikasinya juga, Bu. Itu gimana tuh bagi waktunya? Ya kayak stres kayak gitu, Bu. Dimas kemarin, Bu. Sempat kemarin tuh kan pindah kerja juga, Bu. Dimas pas PKL. Nah, pas pindah kerja kemarin, ya di tempat kerja yang baru ini banyak kerjaan gitu, Bu. Oh, gitu. Jadi pas ketika banyak kerjaan, mana Dimas juga bimbingan kan, Bu. Jadi sering izin bimbingan ke kampus kayak gitu. Pas balik lagi ke kantor, masih banyak kerjaan Dimas kayak gitu, Bu. Oh gitu. Tapi perusahaan juga support ya? Iya, Bu, support. Alhamdulillah. Support ya? Iya, Bu. Oke. Itu sih yang terpenting itu kalau kita kerja sambil kuliah itu perusahaan juga support kita. Iya, Bu, benar. Jadi tidak terlalu berat ya, terasa ringan lah. Karena kan kalau bimbingan itu kan waktunya juga fleksibel. Kadang kan kita untuk membagi waktunya, menjadwalkan bimbingan dengan dosen itu kan kadang kan kita agak susah ya. Iya, Bu. Dibanding dengan dengan bekerja tadi. Waktunya tuh agak susah untuk kita bagi ya. Iya, Bu. Betul. Kira-kira bisa bagi pengalaman Dimas, gimana ya bilangnya ya, ngatur waktunya untuk PKL, buat laporannya gimana, itu gimana. Oh ya, pola tidur mungkin, pola istirahatnya gimana? Kalau pola tidur sih, Bu, biasa tidur malam sih, Bu, Dimas, Bu. Oh memang biasa tidur malam. Biasa jam 12 tidur kayak gitu, Bu. Bagi waktunya itu gimana tuh? Kalau biasa kan, Bu, ini pagi kerja, jam 4:30 pulang. Kalau misalnya ke kampus kan pulang dulu ke rumah, Bu. Mandi, makan, baru ke kampus lagi. Tapi kalau kemarin kan sering Zoom kami, Bu. Karena COVID kemarin kan, Bu. Oh, terbantu. Iya, jadi terbantu dengan karena itu. ini. Oke. Tapi pas di PKL kemarin udah mulai ke kampus, Bu. Karena ada sebagian MK, ada yang ke kampus, ada yang enggak gitu, Bu. Oh, gitu. Oke. Oh ya, Dimas, selain kuliah, kerja ya, lagi skripsi juga, apakah ada kegiatan lain di samping itu? Misalnya jadi apa ya? Ikut grupnya UMKM atau apa? Enggak ada sih, Bu. Enggak ada. Iya. Tapi sebelum Dimas kan padat nih, Bu, waktunya, Bu. Udah kerja, ngurus laporan, kuliah. Nah, sebelum Dimas kuliah sama sebelum kerja Dimas ini, Bu, ngelatih silat gitu, Bu. Oh, pelatih silat Iya, juga. Bu. Ikut silat kemarin, Bu. Oh, itu berapa lama tuh? Kemarin pernah ikut silat tuh 5 tahun, Bu. 5 tahun? Iya. Wow, lama ya. Dari SMA, Bu. SMP pernah ikut, berhenti, SMA lanjut lagi kayak gitu, Bu. Oh, gitu. Jadi pernah jadi pelatih silat? Iya, Bu. Pelatih? Tidak, Bu, pas yang udah ikut silat nih baru disahkan jadi pelatih kayak gitu, Bu. Oh,
gitu. Itu ngatur waktunya gimana tuh? Kuliah, kan kerja, kuliah, ngelatih silat, kerja, kuliah, ngelatih silat. Itu Bu, kalau pas sebelum Dimas kerja Bu ngelatihnya Bu. Tapi ketika Dimas sudah kerja, Dimas nggak jarang Bu ke tempat latihan lagi. Oh gitu. Iya Bu. Oh itu pada saat, oh berarti kerjanya bukan pada saat sudah kuliah ya? Iya Atau Bu. sudah kuliah? Belum kuliah. Jadi Dimas kerja dulu, baru kuliah Bu. Oh kerja dulu baru Iya. kuliah. Biar nggak bebani orang tua kan Bu, biar bisa bayar sendiri kayak gitu. Oh gitu. Jadi ini sudah berapa lama nih kerjanya? Kalau kerja Bu, Dimas masuk 5 tahun Bu. 5 tahun? Iya 5 Bu. Oh, oke lama juga ya. Iya Bu. Dari tamat SMA Dimas Bu. Oh, Dari tamat SMA itu 2018. Nah akhirnya pas 2018 akhir Dimas kerja Bu. oh 2018 akhir itu Iya. kerja. Sampai Kuliah? sekarang. Kuliahnya tahun 2019 Oh, akhir. 2019. Oh, berarti pada saat jadi modelnya Palkomtek pada saat itu sudah bekerja? Sudah Bu. Oh gitu. Sudah bekerja. Tep- iya. Itulah makanya kakak tuh lihat brosur lama lah. Belum gabung aku, belum gabung sini. Oh iya belum gabung ya. Gitu. Mas, sekarang kan menurut Dimas nih, karena kan masih baru proposal ya, baru berapa kali nih ketemu sama dosen pembimbingnya ya. Iya Bu. Itu kesannya itu gimana? Ataukah lebih santai atau gimana? Kalau untuk yang bimbingannya sih Bu, kesannya santai sih Bu. Sudah tahu kan? Iya, Bu. Karena kan sudah ada pengalaman dari PKL ya. Ada pengalaman PKL. Untuk buat skripsi itu gimana, awalnya gimana, benar? Iya Bu. Terus Oh, juga kan ini Bu, dosen pembimbingnya tuh ini dosen yang sering ngajar MK Dimas gitu. Oh Pas gitu. mata kuliah kemarin. Oh gitu, oke. Jadi lebih santai Iya, lah Bu. ya dibanding dengan PKL kemarin. Iya Bu. Oke. Karena kan Dimas belum selesai nih skripsi, jadi belum tahu ya, belum tahu medannya mungkin kali ya. Mm-mm. Tapi sudah dengar-dengar dari kakak tingkat mungkin? Atau pernah dibagi pengalaman oleh kakak tingkat? Pernah nanya-nanya aja sih Bu. Oh, pernah tanya-tanya skripsi itu bagaimana? Iya, skripsi Terus bagaimana? Ngajuin proposal kayak gimana Bu? ngajuin proposal kayak mana? Terus ya Dimas belajar sama dia sih Bu. Oh, Kayak konsultasi belajar. kayak gitu. Oh gitu. Sekian belajar sama dia gitu. Belajar ya? Iya Bu, Belajar ya? belajar. Bukan minta dibuatkan kan? Bukan. Oh bukan. Buat sendiri ya? Buat sendiri Bu. Oh buat sendiri. Oke. Berbagi pengalaman aja Bu. Jadi kan nanya kan ke dia kayak gimana ujian proposal kayak gitu. Oh prosesnya Iya, gimana? prosesnya kayak gitu. Harus siapin apa aja? Iya, apa yang disiapin kayak gitu kan Bu. Boleh dong dibagi ilmunya? Boleh. Ya, Bu. Iya apa? Ilmunya gimana Bu? Proposal itu apa aja yang disiapkan? Kalau proposal tuh ya kayak kita nyiapin latar belakangnya Bu gitu. Intinya kita tuh mastiin lagi judul kita itu emang benar-benar bisa dipakai Bu untuk laporan kayak itu Bu. Oh, Yang proposal tuh iya betul. Kita harus menyiapkan 5W1H. 5W1H ya Bu. Jadi 5W1H itulah yang akan kita bahas ya pada saat ujian nanti, ujian proposal nanti. Sudah siap? Insya Allah siap Bu. Oke. Mungkin kalau mau berbagi pengalaman untuk apa itu ujian ya, bukan ujian proposal mungkin ya. Mungkin ujian PKL kan sudah pernah dilewatin ya. Sudah Bu kalau ujian PKL. Itu gimana pengalamannya? Rasanya itu gimana tuh? Pertamanya sih cemas sih Bu. Gugup. Kenapa? Karena kan ini Bu, kemarin tuh dapat info dari cutting, dapat dosen killer kayak gitu. Oh gitu. Jadi kebetulan Dimas yang dapat dosen itu. Bu. Tapi alhamdulillah sih Bu, masih bagus nilainya Bu. Bisa kan? Bisa Bu. Sebenarnya
mau dibilang dosen itu killer atau enggak sih tergantung dari mahasiswanya ya. Iya Bu. Gimana mahasiswanya, gimana mahasiswa menghadapi dosen tersebut ya. Ya untuk apa kita takut kalau misalnya kita tahu prosesnya gimana, latar belakangnya gimana, yang mau kita buat itu apa, hasil akhirnya apa, Iya, Bu. metode yang kita pakai itu apa, benar nggak sih? Benar Bu. Benar kan? Hmm. Nah, gitu. Jadi ngapain takut ya? Intinya kita harus tahu alurnya aja sih Bu. Gitu. Alurnya Iya. benar. Alur dari laporan kita, Laporan. pokoknya harus tahu lah prosesnya itu seperti apa dan hasil akhir yang kita buat itu apa. Betul? Benar Bu. Benar. Apalagi ya? Apa ya? Apa ya? Aku jadi bingung nanya apa lagi. Oh iya, pemilihan topik. Pemilihan topik dan judul itu gimana sih bisa dapet topiknya dan menentukan judulnya itu gimana? Kemarin tuh ini Bu, pas ini penentuan topik tuh emang dari awal PKL kan ini Bu, apa? Nentu ke topik website Bu. Karena enak aja kayak Bu. Nah, terus pas ngajuin judul, pas pertama kali kami ngajuin judul sih Bu, nggak di ACC Bu. Disaranin ini kami kemarin pindah gitu ke sekolah. Ya, betul. Tapi kan kemarin Dimas ini Bu udah ngajuin tempat riset kan. Jadi suratnya itu udah dibalas juga sama perusahaan. Oke. Nah, terus pas mau ini ngajuin lagi itu harus ada surat penolakan. Ya, betul. Sedangkan perusahaan nggak mau ngeluarin kalau nggak ada surat resmi dari Palkomtek Bu. Kemarin kami ini bikin surat sendiri, disarani oleh dosen pembimbing Bu. Nah terus kami bikin kan, pas mau minta surat penolakannya dari perusahaan katanya nggak resmi dari ini kampus aja. Iya. Jadi nggak bisa. Oh, Tapi kalau dikembaliin bisa aja. Jadi Dimas minta kembaliin Bu kemarin suratnya. Terus Dimas nih masih ini Bu, masih apa? Kekeh Kepengen. ya? Iya Bu. Karena kan ngaruh dengan jadwal Dimas tadi. Oh iya. Karena Dimas kerja tadi kan Bu. Kalau mau ke sekolah kan mau ini nanti izin, banyak izin. Jadi Dimas ngambil riset tuh di perusahaan Dimas juga Bu. Oh gitu. Ini jadi Dimas kan ke perusahaan Dimas itu minta data-datanya kayak gitu Bu. Nah pas ngajuin kedua Dimas bawa data-datanya, alhamdulillah di ACC Bu gitu. Oh gitu. Berarti memang harusnya diobservasi lebih dalam mungkin kali ya. Iya Bu. Observasi lebih dalam. Seharusnya sih mahasiswa tingkat akhir yang akan susun laporan skripsi maupun LTA harus punya opsi kali ya. Iya Bu. Opsi judul kali ya. Karena kan kita kan nggak tahu nih apakah judul yang kita ajukan ini lingkupnya itu sesuai atau tidak untuk kondisinya si skripsi tadi. Bener? Bener Bu. Gitu. Mungkin pada saat itu lingkupnya tidak sesuai kali. Iya Bu, memang pas ngajuin pertama tuh kami nggak bawa apa-apa Bu. Oh gitu. Cuma kan masih bingung juga Bu, karena baru kan. Betul. Jadi kami tuh belum nyiapin apa-apa kayak gitu Bu. Belum siapin apa-apa. Iya. Tapi dibimbing sama pembimbingnya untuk coba cari data ini mungkin. Enggak sih Bu, kemarin tuh disarani pindah Bu. Disaran Iya, pindah. di sekolah kayak gitu kan Bu. Nah tapi Dimas tuh masih kekeh sih Bu, gitu Bu. Masih tetap mau di situ kan, karena ngatur waktu tadi Bu susah Bu. Karena kerja kan. Oke. Jadi pas ini Dimas nyari-nyari datanya, alhamdulillah di ACC Bu. Dapat juga akhirnya. Iya dapat Bu judul. Ya. Selain kerja kan jadi kita bisa penelitian di sana. Jadi Iya Bu. kalau misalnya mau penelitian di tempat lain itu kita harus ngatur waktunya lagi, mau ambil datanya gimana, melakukan risetnya gimana. Iya benar Bu. Benar. Ya. Itulah susahnya ngatur jadwal tadi lah Bu. Makanya Dimas masih kena judul itu Bu. Tapi akhirnya disetujui ya. Akhirnya disetujui Bu. Oke, karena sesuai dengan
lingkup kali ya. Iya Bu. Karena Dimas juga kan kemarin tuh bawa data-data anggotanya Bu, sama jumlah anggota kan. Karena kan kemarin tuh ngambil di koperasinya Bu. Oke. Nah, berarti untuk pengajuan judul itu kita tuh juga harus menyiapkan data ya. Iya Bu, benar. Data yang valid. Data yang valid. Data pendukung yang bisa mendukung penelitian kita tadi. Benar, Bu. Jadi bisa meyakinkan dosen tadi, kalau memang penelitian ini memang dibutuhkan nih di sana, memang bakal digunain nih. Gitu. Iya Bu, benar. Soalnya tapi ada juga sih Bu yang udah bawa data sih Bu, tapi masih nggak diterima dengan dosen gitu. Mungkin karena Iya, lingkupnya yang kecil Bu. Heeh. Atau validasi datanya kurang kayak gitu. Betul. Iya. Banyak ya, banyak Iya, Bu. faktor ya. Berkali-kali ini Bu. Tapi udah dijalani kan? Alhamdulillah udah Bu. Udah ya, berarti nanti ini kita ke proposal ya. Iya Bu. Kalau lulus proposal. dari proposal, laporan kompre dan kompre. Iya Bu. Benar, Benar Bu. benar ya. Semoga lancar ya. Amin Bu. Oke, Dimas bisa kasih saran mungkin ke junior-juniornya ya. Gimana sih tips dan trik menghadapi rasa lelah kita setelah bekerja dan harus kuliah, bagaimana sih membagi waktunya itu supaya kerja jalan dan kuliah pun jalan. Ya Bu. Kalau untuk motivasi Bu ya, saran Bu ya. Intinya tetap semangat aja, karena tetap berusaha, tetap semangat, karena kesuksesan itu berawal dari diri kita sendiri. Betul. Kalau bukan kita siapa lagi Bu? Betul. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? lagi? Ya. Benar. Mungkin Dimas itu saja kali ya podcast kita hari ini ya. Mungkin kita bakal ketemu lagi kali dengan pembahasan yang lebih dari sini kali ya. Iya. Oke, terima kasih Dimas untuk podcastnya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik kita ya. Ya.